Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah, anak kelas 6 ya. Ustazah doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustazah, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca doa. Sebelum doa tambah ilmu dan kefahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak Ustazah mengingatkan kembali ya. Antum sudah kelas 6, udah besar-besar semuanya. Jangan sampai sholat antum tinggalkan juga. Walaupun kita tidak bertemu, Ustazah harapkan untuk sholatnya lengkap dengan hati antum sendiri, keinginan antum sendiri. Bukan karena Ustazah, bukan karena bundanya, tapi dengan keinginan sendiri ya. Baiklah anak Ustazah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Ini kita udah belajar ya, dari kelas 1 udah belajar. Ini Ustazah mengulang saja sedikit. Al-Asma adalah nama-nama Allah, Al-Husna adalah baik. Jadi Asmaul Husna kalau digabung adalah nama-nama Allah yang baik. Gunanya kita belajar tentang Asmaul Husna ini, kita mengenal si Allah dengan namanya, mengenal sifatnya dengan namanya. Dan kita bisa meniru apa saja yang Asmaul Husna dan kita serapkan dalam diri kita yakini Asmaul Husna Allah dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jumlahnya berapa? Betul, jumlahnya adalah 99. Nah, dari 99 Asmaul Husna ini untuk semester 1 kelas 6 ini kita belajar 4 Ustazah salah, maafkan Ustazah ya. Maksudnya 4 Asmaul Husna. Yaitu pertama adalah As-Samad. As-Samad artinya adalah Allah tempat kita bergantung. Maksudnya apa? Allah tempat kita meminta. Tidak ada kita meminta kepada yang lainnya. Tidak ada kita berharap kepada yang lainnya. Kalau kita berharap kepada manusia atau kepada benda lain, mungkin kita akan timbul kekecewaan. Namun kalau kita berharap kepada Allah, maka kita insya Allah apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Kuasa. Allah bisa berbuat apa sesuai kehendaknya. Makanya kita meminta sama Allah, jangan kita tuh meminta kepada yang lainnya. Meminta kepada manusia bisa menimbulkan kekecewaan, atau berharap kepada manusia akan menimbulkan kekecewaan. Bisa saja manusia itu tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya kita meminta dan memohon hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kemudian Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Allah Maha Kuasa. Apa maksudnya Allah Maha Berkuasa itu? Allah lah yang bisa menentukan apa sesuai dengan keinginannya. Nah, contohnya Allah berkuasa untuk menentukan kita. Contoh hari ini, Allah yang berkuasa sehingga Allah yang bisa hanya dengan kuasa Allah lah Allah menentukan hari ini kita tidak bisa belajar di kelas. Ini semua atas kuasa Allah. Maka kita harus yakin apa yang terjadi hari ini adalah atas kuasa Allah, sehingga kita tidak akan menimbulkan rasa saling menyalahkan atau ada rasa kekecewaan dalam hati kita. Kita harus yakin bahwa Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa menurunkan hujan. Allah yang berkuasa. Ada suatu daerah di berbatasan. Ini hujan, ini berjalan. Kita misalkan di perjalanan ada yang hujan jalan tuh, ada yang tidak. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Maha Berkuasa. Allah Maha menentukan. Kita harus yakin itu. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Al-Muqaddim adalah yang maha mendahulukan. Maksudnya apa? Allah adalah zat yang mendahulukan sesuatu dari sebagian yang lainnya. Maksudnya Allah lebih berkuasa
lebih berkehendak untuk mendahulukan mendahulukan sekelompok atau mendahulukan kita daripada yang lainnya. Contohnya dalam keimanan, Allah berkehendak, Allah itu maha mendahulukan. Allah berkuasa atas kuasa Allah mendahulukan keimanan hamba-hamba yang dikehendakinya dan mengakhirkan sebagian yang lainnya. Itulah Allah Al-Muqaddim. Kemudian Allah Al-Baqi. Al-Baqa. Ini juga udah belajar kita ini kalau tidak salah. Kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4, lupa Ustazah. Al-Baqa itu artinya kekal. Kekal itu apa? Kekal itu tidak akan rusak, tidak akan hancur. Semua alam semesta ini akan hancur. Semua manusia ini akan hancur. Seperti kita belajar kemarin ya tentang hari kiamat. Kalau tidak sekarang kita mengalami meninggalnya, nanti di hari kiamat akan hancur. Semuanya akan meninggal, semuanya akan hancur. Seperti yang kita ceritakan pada pertemuan kita di kelas. Semuanya akan hancur. Gunung, langit terbelah, gunung seperti kapas yang dihambur-hamburkan, tanah, gempa, semuanya akan hancur. Kecuali Allah. Termasuk malaikat. Malaikat juga nanti akan ada masanya meninggal. Nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah, barulah ditiupkan trompet lagi. Sehingga semuanya kembali berkumpul di padang mahsyar. Ini sambung ke pertemuan kita sebelumnya. Kalau saja kita ketemu di kelas ini, panjang cerita kita ini. Ustazah yakin pula ini anak Ustazah pasti banyak juga pertanyaannya ini. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ya, nanti ya, sabar, insya Allah pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa belajar di kelas lagi. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk tugasnya, untuk pertemuan hari ini, Ustazah tidak kasih tugas mengerjakan LKS. Ustazah hanya minta sama antum untuk membaca lagi bab 3 ini, kemudian memahaminya. Ya, memahami tentang Asmaul Husna yang 4 ini. Kemudian termasuk bagaimana kita berperilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna ini. Nah, ini yang saya minta antum untuk membaca lagi dan memahami tentang Asmaul Husna ini. Tugas LKS-nya mungkin pertemuan selanjutnya. Antum paham dulu pelajaran materi kita hari ini. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.